Selamat datang di channel pengangguran tapi premium. Channel para pengangguran di Indonesia. Gimana kabarnya campaign teman-teman nih? Udah pada profit belum? Bentar lagi udah mau Desember cuy. Beberapa pertanyaan yang sering tanyakan sama teman-teman, terutama yang baru mulai nih. Bang, berapa sih budget ideal dalam satu campaign di Meta Ads untuk satu harinya? Takut nih kalau kebanyakan Boncos gimana? ya emang gitu sih, untuk urusan budget emang agak tricky. Ada yang bilang 100 atau 200 ribu itu cukup untuk perharinya. Tapi ada juga yang bilang harus 1 juta ke atas cuy, baru bisa profit maksimal. Tentunya kita jadi bingung sendiri ya. Emang seiring berjalannya waktu, kita bakal dapat nih titik yang paling optimal dalam menentukan budget iklan kita. Dan biasanya semakin lama kita iklan, bakal ketemu pola yang pas dengan metode iklan kita. Jadi di video kali ini gue coba untuk share salah satu cara untuk menentukan budget yang ideal dalam satu campaign di Meta Ads. Semoga bisa menjadi insight yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Langsung aja kita bahas satu persatu. Yo guys, kabar gembira nih buat bosku semua yang kemarin udah beli ebook studi kasus dari Pengangguran Premium. Sekarang bisa untuk sewa akun whitelist Meta Ads resmi ya, dengan fee cuma 4% cuy. Yang mau sewa akun WL bisa langsung DM ke IG gua @pengangguranpremium31 ataupun klik link WA di bio ya. Yang mau nanya-nanya juga monggo DM aja. Oke, sekarang kita coba bedah KPI biaya iklan untuk yang lagi hits nih, yaitu produk digital. Produk digital bisa dibilang modalnya 0 ya. Jadi kita isi dulu harga jualnya. Kita masukin angka keramat 99.000. Jadi langsung ketahuan marginnya 99.000 juga. Kalau teman-teman yang baru mulai biasanya belum ada CS ya. Jadi komisinya dinolkan aja. Untuk biaya admin disesuaikan nih, apakah teman-teman pakai website sendiri atau pakai layanan seperti link.id, Mayar, atau Skalef. Nah kalau ini ada biaya adminnya. Tapi kalau masih jualan di website sendiri, nolkan aja ya. Untuk batas maksimal CPL itu cost per lead. Ini berdasarkan toleransi biaya iklan kita dari margin produk nih, berapa? Misalnya 30%, berarti ketemu target untuk cost per lead-nya 29.700. Untuk closing rate-nya, biasanya nih kalau teman-teman yang jual produk digital yang langsung menggunakan short form dan transaksinya di website, bisa dibilang untuk closing rate itu di angka 90%. Ini pengalaman gue pribadi ya. Jadi target biaya per purchase-nya dapat di angka 33.000. Dengan demikian profit kotornya adalah 66.000 untuk produk digital yang ini. Profit kotor ini belum memperhitungkan biaya operasional yang biasanya fixed cost seperti gaji karyawan ataupun langganan tools. Katakanlah target awal para pemula ya, maunya dapat 10 juta profit kotor per bulan. Kita isi sini nih. Nah, berarti untuk mendapatkan 10 juta profit kotor diperlukan 152 closing per bulannya. Kalau kita breakdown per hari ya berarti sekitar 5 closing per hari. Untuk mendapatkan closing ini dengan asumsi angka-angkanya seperti ini, maka teman-teman perlu nih untuk mendatangkan 6 leads per harinya. Kalau udah ketemu leadsnya, maka ketemu iklannya, berarti per hari teman-teman perlu nyiapin budget sekitar 166.000. Jadi sebulannya 5 juta. Dengan demikian, omset teman-teman per bulan dapatlah di angka 15 juta. Ya, kalau kita hitung ROAS-nya berarti omsetnya 3 kali dari spend iklannya ya. Nah, ini juga ada beberapa parameter yang biasa gue pakai nih. Gue sebut winning, profit, break even, atau bounce itu seperti pas ROAS-nya di angka berapa. Selain produk digital, di sheet ini juga ada perhitungan KPI untuk produk fisik ya. Kalau produk fisik ada harga modalnya. Contohnya nih untuk produk fashion biasanya ya, menurut gue untuk fashion itu minimal modal yang layak untuk dijual kembali itu di harga 70.000. Katakanlah kita mau jual harganya 175.000 ya, berarti ada margin sekitar 105.000. Biasanya perlu CS nih untuk mengclosingkan. Untuk komisi CS itu berkisar antara 5 sampai 10.000, tergantung teman-teman juga. Let's say 5.000 ya. Kemudian ada biaya admin dan packing, karena kan dia produk fisik, entah itu di gudang sendiri ataupun sewa gudang di Credible contohnya. Biayanya sekitar 5.000-an ya. Kemudian untuk yang full form itu maksimalnya pengalaman gua sekitar 30% lah dari margin untuk biaya maksimal cost per lead-nya. Kemudian closing rate untuk full form itu di angka 70%. Temen gue ada sih, kalau pakai full form itu dapatlah di angka 80 sampai 90%. Tapi kita ambil amannya aja misalkan 70% ya. Berarti untuk mendapatkan satu purchase itu butuh biaya sekitar 45.000. Jadi kalau kita kurangi nih margin dengan biaya, temu profit kotor di angka 50.000. Sama seperti produk fisik ya. Buat para pemula nih gak usah muluk-muluk dulu. Target aja profit kotornya katakanlah 10 juta. Nah berarti untuk mendapatkan profit kotor 10 juta dalam sebulan
kemudian teman-teman perlu closing 200 produk yang kalau di breakdown ya berarti butuh sekitar 10 leads per harinya. Seperti yang teman-teman lihat sendiri di sini nih, perlu biaya iklan sekitar 300.000 per harinya. Jadi dalam sebulan 9 juta ya. Dengan kondisi ini jadi ROAS-nya sekitar 3,89 ya. Di short form kurang lebih sebenarnya sama aja. Yang bedakan itu biasanya di toleransi maksimal cost per lead dari marginnya. Kalau tadi 30% di full form ya, di short form biasanya di angka 20%. Kemudian untuk closing rate-nya, memang short form itu mungkin lebih kecil ya closing rate-nya dibandingkan dengan full form karena perlu follow up lagi dari CS-nya. Jadi kalau misalnya kita breakdown seperti ini, ketemu ntar ROAS-nya di angka 4 kali karena biaya iklannya lebih murah yang short form dibandingkan full form. Nah ini semua nggak baku ya teman-teman. Dengan melihat indikator yang ada di sini, jadi bisa kebayang nih yang mana yang bisa lebih dimaksimalkan supaya nanti ROAS-nya lebih besar. Katakanlah ya di closing rate nih ditingkatin nggak 50% tapi bisa maksimalin CS-nya di angka 65% katakanlah. Berarti kan untuk biayanya makin murah. Jadi target biaya per purchase-nya cuma 30.000. Nah kalau dihitung lagi ROAS-nya bisa 5 kali cuy. Jadi dengan budget iklan sekitar 171.000 bisa mendapatkan sampai 8 leads. Dan semuanya ini bisa kembali disesuaikan dengan kondisi real teman-teman. Jadi gitu ya, pada saat kita mengestimasi budget iklan yang cocok itu harus udah mengakomodir berapa sih target cost per leads yang bisa kita toleransi untuk mendapatkan satu purchase-nya. Nah ini semua nanti teman-teman bisa sesuaikan nih kondisi iklan masing-masing. Selain itu juga ada ya benchmark CTR yang udah gue kumpulin dari beberapa sumber. Misalnya untuk niche beauty, consulting, e-commerce, food, finance. Nah ini gue rangkum dari beberapa sumber ya. Nah semoga insight-insight yang ada di template ini bisa bermanfaat nih pada saat teman-teman mengestimasi budget campaign di Meta Ads-nya. Memang nggak ada sih indikator baku untuk matriks tersebut. Teman-teman harus gali lebih lanjut dengan iklan sendiri atau ngobrol dengan sesama advertiser. Jadi kebayang nih angka-angka indikatornya seperti apa. Membaca matriks itu penting banget ya. Karena dari situlah kita bisa membayangkan nih produk ini kira-kira masih ada harapan dan layak untuk dipertahankan atau kalau boncos segera di-kill. Tentunya kan sebelum kita melaunching campaign pastinya kita udah capek-capek nih. Capek riset, buat ads kreatif, buat ads copy, copywriting, mikirin budgeting. Masa udah capek-capek tersebut campaign nggak perform langsung di-kill? Sia-sia dong kerja keras kita selama beberapa hari. Jadi kasih nafas dulu lah buat campaign yang mungkin belum profit tapi sekiranya masih ada harapan. Dipantau dulu 2-3 hari. Cek kembali indikator matriks yang ada di dashboardnya. Siapa tahu cuy di hari ketiga baru ada closing dari campaign tersebut. Terutama untuk produk-produk solusi yang mungkin perlu konsultasi terlebih dahulu. Awal tahun ini pengangguran premium bisa profit hampir 500 juta dengan menggunakan iklan Meta Ads. Pengalaman beriklan gua kemarin udah gua bedah dalam ebook studi kasus profit ratusan juta dari Meta Ads. Di ebook ini gua bedah semua mulai dari produknya apa, campaign yang gua buat, mulai dari testing hingga scale up, semua gua bongkar di ebook ini. Jadi buat teman-teman yang mau intip isi ebooknya seperti apa, bisa cek link di deskripsi ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat. Serta dukung terus channel dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, tapi premium.